Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita sudah sampai pada kisah Nabi Daud akhirnya dapat menyatukan seluruh komponen identitas. Seluruh komponen identitas kerajaan Israel, yaitu yang pertama adalah wilayah kerajaan, dan kedua adalah kekuasaan raja. Yang ketiga, dia mampu membangun ibu kota untuk kerajaan Israel, yaitu di Yerusalem. Dan yang terakhir adalah menempatkan identitas religius yang sangat diperlukan bagi suku-suku, termasuk suku-suku yang lainnya, ya. Jadi identitas religius sangat penting bagi identitas suatu suku, dan identitas religius kerajaan Israel itu adalah dengan datangnya tabut Taurat yang diletakkan di kemah suci kerajaan Israel, ya, di luar kota Yerusalem. Nabi Daud sempat mengeluhkan hal itu karena beliau berada di kerajaan, tetapi kitab tabut Taurat tidak mempunyai tempat yang khusus seperti halnya kuil-kuil pagan suku-suku yang lain. Jadi kitab tabut Taurat ini berada di dalam kemah suci. Nabi Daud ingin tabut Taurat punya tempat tersendiri, khusus dibangun untuk tabut Taurat, namun saat itu belum ada. Karena keluhannya itu, kemudian seorang nabi yang hidup sejaman dengan Nabi Daud, yaitu Nabi Nathan, mendapatkan wahyu bahwa nantinya yang akan membuat tempat yang representatif bagi sebuah tabut Taurat adalah anaknya, ya. Anaknya Nabi Daud, yang anaknya tersebut juga akan menjadi raja pengganti Nabi Daud, ya. Dengan adanya wahyu tersebut, maka Nabi Daud menjadi lega dan mengucapkan syukur, ya, bersujud dan mengucapkan syukur. Sekarang kita masuk pada kisah, salah satu sekuel kisah di dalam kisah Nabi Daud, ya. Jadi ini yang hal itu ditunjukkan pada Al-Quran surat 22 sampai 26 yang menyebutkan bahwa Allah telah menegur Nabi Daud atas kesalahan dalam perbuatannya. Intinya adalah suatu saat Nabi Daud kedatangan tamu. Mereka begitu saja masuk istana sehingga Nabi Daud terkejut atas kedatangannya. Begitu saja masuk istana, artinya orang ini bukan orang sembarangan, ya. Kemudian mereka berkata, janganlah takut. Kita ketahui bahwa Nabi Daud kan jago perang, tapi dia bilang jangan takut. Kan itu. Jadi kemudian apa? Kemudian dua orang ini melanjutkan perkataannya, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai 1 ekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia menunjuk orang yang datang bersama dengan dia itu,
dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Jadi dia harus menyerahkan kambingnya yang hanya seekor itu kepada orang yang datang bersama dia yang sudah punya kambing betina 99 ekor. Sedangkan dia hanya punya kambing betina 1 ekor. Tapi akhirnya karena kalah berdebat harus diserahkan kepada orang yang datang bersama dia. Kemudian Nabi Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikit mereka yang begitu. Jadi yang mengerjakan kebajikan itu hanya sedikit. Itu kata Nabi Daud ya. Namun setelah kedua orang ini pergi, Nabi Daud kemudian berpikir, dan kemudian Nabi Daud menduga bahwa Allah mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bertobat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik, dan kami Allah adalah tempat kembali yang baik. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi dari Quran surat ini, kalau kita lihat keputusan Nabi Daud sudah benar menyatakan bahwa orang yang punya 99 kambing betina itu telah berbuat zalim kepada orang yang bersama dengan dia yang hanya punya 1 ekor betina yang kemudian diambil sebagai miliknya lagi. Ya. Jadi, namun demikian terus Nabi Daud merasa bahwa Allah telah mengujinya. Sedang Nabi Daud kan sudah membuat keputusan yang benar. Dan kemudian Nabi Daud bertobat, dan Allah menerima taubat Nabi Daud, dan sebaik-baiknya tempat kembali adalah kepada Allah, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Daud. Di mana letak hubungan antara keputusannya yang adil dan kemudian kok menduga Nabi Daud menduga-duga bahwa Allah telah mengujinya. Di mana letaknya hubungan itu? Mari kita lihat dari kisah ini, kisah dalam surat Shot itu pada kitab yang lain ya. Karena ini adalah kisah Nabi Daud, tentu ya kita harus lihat pada kitab yang yang menunjukkan kisah yang sebenarnya kisah itu sudah populer yang kita lihat ya. Tapi Al-Quran sebenarnya tidak menunjukkan secara spesifik kisah itu apa. Al-Quran hanya membuat metafora tentang kisah yang sebenarnya dengan menyebutkan bahwa telah didatangi 2 orang yang tiba-tiba masuk, kemudian yang satu melaporkan perbuatan yang zalim kepada yang lain ya, terkait dengan kepemilikan kambing betina. Nah, ini bisa dilihat di kitab Samuel. Dari kitab 2 Samuel 11, suatu saat ditunjukkan ada suatu perkara
yaitu tentang Nabi Daud jatuh hati kepada Batseba binti Eliam, yang wanita ini menjadi istri Uria yang orang Het. Ya. Jadi istri Uria orang Het, bukan orang Bani Israel, orang Het. Tapi orang Het ini, Uria ini telah menjadi pengikut tauhid dan menjadi salah satu komandan perang Nabi Daud. Jadi meskipun orang Het, suku Het, ya, tapi dia dia menganut agama tauhid, dan kemudian dia karena prestasinya menjadi salah satu komandan perang Nabi Daud. Nah, Nabi Daud karena terdorong oleh nafsunya untuk mengambil Batseba sebagai istrinya, kemudian Nabi Daud mengirim Uria dalam suatu perang yang berat, dan memerintahkan panglima perangnya untuk menempatkan Uria dalam barisan depan yang berbahaya, dengan maksud Uria dapat terbunuh dalam perang yang peristiwanya ada di perang di kota Raba, kotanya suku Amon. Jadi ini perang dengan suku Amon, ya. Dan memang betul bahwa pada akhirnya Uria meninggal dalam peperangan tersebut. Kemudian setelah masa perkabungan Batseba selesai, Nabi Daud kemudian menjadikan Batseba sebagai istrinya. Jadi kita ketahui bahwa Nabi Daud sebenarnya sudah punya istri banyak. Cuma berapa tidak ada yang tahu sebenarnya. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi Daud punya istri 100, itu tidak ada datanya di dalam kitab apapun, sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kalau Quran Short itu menyebut suatu kalimat metafora bahwa ada orang dua orang masuk dengan kemudian yang satu melaporkan bahwa rekannya ini punya kambing betina 99 dan dirinya hanya satu kambing betina, tapi itu pun akhirnya karena kalah dalam perdebatan dengan rekannya itu, kambing betinanya menjadi milik orang itu, yang orang itu kemudian oleh Nabi Daud disebut orang yang zalim. Jadi angka itu dari metafora, tapi sebenarnya berapa istrinya Nabi Daud? Kalau kita menyebut 100, ya itu menduga-duga. Karena apa? Itu kalimat metafora, yang 100 itu sebenarnya menunjukkan banyak, ya. Mengapa demikian? Karena dalam kitab 2 Samuel 11, Nabi Daud memang beristri banyak. Dan kita sebelumnya sudah menunjukkan istri bagaimana Nabi Daud memperoleh istri-istrinya itu. Ya. Di antaranya adalah ketika masih dalam perantauan dan sebagainya, itu dia dapat istri, ya, termasuk dapat istri dari anak Raja Saul, ya. Dan juga mungkin dapat istri dari suku-suku yang lain, ya, dari suku-suku yang lain supaya biasanya untuk perkawinan pada masa itu, kalau dengan putri kepala suku atau putri yang sangat dihormati oleh kepala suku atau putrinya kepala suku sendiri, maka itu adalah untuk membangun perdamaian. Tapi apakah jumlahnya 100? Kitab Samuel tidak menyebut angka sama sekali, ya. Namun bisa kita perkirakan istri Nabi Daud cukup banyak, ya. Nah, ini adalah gambar bagaimana. Jadi kalau di dalam kitab 2 Samuel yang masuk adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan ini mengingatkan Nabi Daud atas perbuatannya yang mengirim Uria ke medan perang yang berat, sehingga akhirnya meninggal karena Nabi Daud mempunyai maksud memperistri
Batseba, ya, yang istrinya Uria itu. Atas teguran Nabi Nathan ini kemudian Nabi Daud tersadar atas kesalahannya. Ya. Ini di dalam kitab 2 Samuel. Ya. Atas teguran itu kemudian Nabi Daud bertobat, ya, bertobat. Ya, sebagai seorang rasul, Nabi Daud atas teguran itu ya, langsung tersentuh hatinya dan merasa tersindir atas perkara kambing. Ya, perkara kambing itu di mana dirinya telah mempunyai istri banyak, telah membuat Uria seorang yang membantunya. Jadi mungkin itulah seperti yang diungkapkan dalam Quran surat 22 sampai 26 itu adalah cara Nabi Nathan menegur Nabi Daud. Ya. Yang membuat kisah itu adalah Nabi Nathan. Ya. Bahwa ada 2 orang yang masuk itu yang membuat kisah itu adalah Nabi Nathan. Itu adalah kalimat metafora untuk menghormati Nabi Daud sebagai seorang nabi maupun seorang raja. Kalau kita telusuri, ini bukan untuk mencari pembenarannya, tapi kalau kita telusuri dari kisah Nabi Daud dan bagaimana memperoleh istri, maka istri-istri sebelumnya yang diperolehnya itu adalah karena dengan latar belakang perang. Semuanya, ya, baik yang itu berasal dari baik itu istri dari anak Raja Saul maupun istri Abigail, ya, maupun yang lainnya, itu berlatar belakang perang. Ya. Yang istrinya dari Israel itu juga berlatar belakang perang. Jadi semua istri yang diperoleh Nabi Daud itu adalah istri-istri yang semuanya mempunyai latar belakang agar perang tidak berlanjut. Ya. Kecuali Batseba. Batseba ini Nabi Daud jatuh hati, ya. Sehingga sempat berbuat zalim kepada Uria, sehingga Uria meninggal. Tapi kemudian Nabi Daud bertobat dan Allah mengampuni atas tobatnya itu. Jadi ada perbedaan antara bagaimana Nabi Daud terhadap Batseba dengan istri-istri yang lain. Ya. Dan memang akhirnya Batseba ini membuat Batseba ini dengan istri Batseba ini akhirnya nanti ada takdir yang membuat Batseba itu mempunyai kedudukan yang tinggi di antara istri-istri Nabi Daud lainnya. Demikian pula anak dari Batseba itu mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan yang berbeda dengan anak-anak Nabi Daud yang lainnya. Ini bukan mencari pembenaran, tapi ini kalau dilihat dari sejarah, ya, sejarah bahwa akhirnya memang dengan Batseba lah kemudian kerajaan Israel berlanjut. Ya. Riwayat kerajaan Israel ini berlanjut, ya. Dari Nabi Daud dengan istri Batseba. Ya. Pada saat di istana ada peristiwa antara Nabi Daud dengan Batseba, pasukan kerajaan Israel yang sedang perang di Rabah ini ternyata dapat dipukul mundur oleh pasukan suku Amon. Ya. Kemudian karena kekalahan dalam perang dengan suku Amon itu, panglima Nabi Daud yaitu Yoab. Yoab ini adalah orang yang dahulunya membunuh Abner bin Ner, ya. Atas permintaan panglimanya yaitu Yoab, Nabi Daud dimohon untuk
menambah pasukan dan memimpin sendiri pertempuran. Jadi dengan kata lain bahwa Yoab sudah tidak mampu atau menyerah, menyerah dengan menyerah atas kekalahannya dengan suku Amon. Tidak ada pilihan bagi Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud berangkat perang dengan membawa tambahan pasukan. Peperangan yang berlangsung lama, berlangsung lama. Kalau dilihat dari kisahnya Nabi Daud, bahwa itu kisah ya cukup lama ya. Kisah Nabi Daud dengan Batseba, di istana ada kisah Nabi Daud dan Batseba. Di Raba itu ada perang. Kalau melihat kisah Batseba ini, maka perangnya juga sebenarnya cukup lama. Ya. Perangnya cukup lama, dan akhirnya Nabi Daud harus berangkat sendiri memimpin perang. Ya. Nah, perang yang sebelumnya lama dan sangat berat bagi Yoab dan pasukannya itu, ketika Nabi Daud datang sendiri, Nabi Daud datang sendiri dengan membawa tambahan pasukan, maka dengan cepat Nabi Daud dapat mengalahkan pasukan suku Amon. Nah, itu mungkin juga bisa kita terjemahkan bahwa dengan kemenangan Nabi Daud itu, maka pertobatan Nabi Daud dapat diterima Allah. Ya. Jadi setelah bertobat itu, Nabi Daud harus perang, harus maju perang sendiri dan memimpin perang sendiri, namun akhirnya menang. Itu adalah kisah Nabi Daud dalam Quran Surat 22 sampai 26 dengan kitab dengan peristiwa yang sama yang ada di kitab 2 Samuel pasal 12 ya. Pasal, jadi bukan ayat ya, pasal 12 ayatnya cukup banyak ya. Jadi Nabi Nathan menyindir ya, Nabi Nathan menyindir dan Nabi Daud memahami dengan sindiran itu. Kemudian bertobat, kemudian maju perang sendiri dan memperistri Batseba. Kitab 2 dan Kitab 2 Samuel banyak mengisahkan perang Nabi Daud ya. Yang kebanyakan perangnya Nabi Daud ini dimenangkan oleh Nabi Daud ya. Suku-suku yang dikalahkan ya, di dalam kitab Samuel yang diinformasikan dalam kitab 2 Samuel itu ya, cukup banyak ya. Selain mengalahkan suku Filistin, juga mengalahkan suku Moab, suku Aram, suku Amon, suku Amalek, suku Edom, dan suku-suku lainnya. Jadi cukup banyak. Setelah mengalahkan suku Amon, suku Amon, ya. Kemudian Nabi Daud setelah itu menghadapi masalah keluarga. Kitab Samuel 2 Kitab Samuel 2 ayat 13 sampai Kitab Samuel 2 betul. Kitab 2 Samuel pasal 13 sampai 18 mengkisahkan Nabi Daud pernah mengampuni anaknya yaitu Absalom yang membunuh saudara tirinya. Karena saudara tirinya itu telah memperkosa adiknya. Namun setelah dimaafkan Nabi Daud, Absalom justru membuat permufakatan untuk merebut kedudukan raja. Absalom mempersiapkan semuanya di Hebron hingga sangat banyak pendukungnya dari suku-suku Bani Israel lainnya.
tentu Nabi Daud tidak menduga sama sekali perbuatan Absalom ini, sehingga ketika tiba-tiba anaknya ini menyerang Yerusalem, Nabi Daud tidak bersiap atas serangan itu, sehingga akhirnya Nabi Daud harus menyelamatkan diri dari serangan anaknya tersebut keluar dari Yerusalem. Nabi Daud keluar bersama pengikutnya cukup banyak, ya, dengan pasukannya yang cukup banyak, tapi tidak akan mengimbangi pasukannya Absalom. Nabi Daud akhirnya pergi keluar dari Yerusalem menuju timur Sungai Yordan, ya, menuju timur Sungai Yordan. Setelah Nabi Daud keluar dari Yerusalem, Zadok, ya, imam Bani Israel menyusul dengan beberapa imam yang menandu tabut Taurat. Jadi tabut Taurat ini dibawa ke tempatnya Nabi Daud oleh Imam Zadok, ya. Karena memang tanda-tanda kekuasaan kerajaan Israel itu adalah keberadaan tabut Taurat, keberadaan tabut Taurat itu. Artinya apa? Artinya Zadok dengan membawa tabut Taurat, mengambil dari kemah suci, kemudian membawa ke Nabi Daud, tempat pelariannya Nabi Daud itu, hal itu menunjukkan bahwa Zadok lebih mengakui kekuasaan Nabi Daud, meskipun ibu kota telah dikuasai oleh Absalom, putra Nabi Daud. Tapi Zadok tidak mau mengakui kekuasaan Absalom. Namun oleh Nabi Daud, Zadok diminta untuk pulang lagi ke Yerusalem dengan membawa tabut Taurat, agar tabut Taurat tetap ditempatkan di kemah suci, ya. Nabi Daud di timur Sungai Yordan memusatkan, kemudian membangun kekuatan, membangun pasukan, membangun kekuatannya kembali, ya. Tentu sebagai seorang yang pengalaman perang sangat banyak, Nabi Daud tidak sulit untuk mengkonsolidasikan lagi kekuatannya. Nabi Daud berkemah di Mahanaim, ya, di Mahanaim. Tentu Absalom sangat mengetahui gerakan bapaknya ini. Karena apa? Tiba-tiba juga pasukan Nabi Daud terasa sangat berkurang, dan banyak arus manusia yang menyeberang sungai menyeberang sungai ke wilayah timur Sungai Yordan ke arah Mahanaim. Jadi Absalom mengetahui bahwa bapaknya telah mengkonsolidasikan kekuatan pasukannya di Mahanaim. Untuk mencegah bapaknya semakin besar kekuatannya, kemudian Absalom dan pasukannya ini segera berangkat ke Mahanaim, ya, agar kekuatan bapaknya ini tidak menjadi sangat besar dan akan ditempur. Bapaknya ini akan ditempur. Nah, akhirnya memang terjadi peperangan antara pasukan Absalom dengan pasukan bapaknya, dengan pasukan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud adalah memang sudah kenyang dengan perang, maka sedang Absalom ini kan mungkin belum pernah maju perang, atau sedikit sekali pengalaman perangnya, ya. Tidak pernah memimpin peperangan, ya. Yang
ketika perang melawan bapaknya dengan cepat, pasukan bapaknya ini dapat mengatasi pasukannya Absalom, ya. Pasukan Nabi Daud dengan cepat menghilas para pendukung atau menghilas pasukan Absalom yang meskipun lebih besar, namun tidak mempunyai pemimpin pasukan yang kencang dengan pengalaman perang. Jadi pada saat itu kitab 2 Samuel ini mengisahkan bahwa pasukan Absalom sebenarnya lebih besar dari pasukan Nabi Daud yang dikonsolidasikan di Mahanaim itu. Tapi karena Absalom tidak punya pengalaman memimpin perang yang mencukupi, akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan Nabi Daud, ya, meskipun lebih kecil. Pasukan Absalom segera dapat dibuat tercerai-berai, dan Absalom sendiri akhirnya ketika pasukannya lari cerai-berai ikut lari, ya. Absalom pergi dengan mengendari bakalnya dan dikejar. Absalom dikejar oleh panglima pasukan Nabi Daud. Dalam pelariannya itu akhirnya Absalom menemui naasnya. Ketika bakalnya dipacu dengan kencang, Absalom yang sangat ketakutan dan tidak pengalaman perang itu tiba-tiba badannya bisa tersangkut pohon terbantin. Jadi badannya ini tersangkut, jadi tidak mungkin, karena dia tidak sempat menunduk, akhirnya ketika melewati pohon yang mempunyai batang yang melintang jalan itu, ya. Terus kemudian Absalom tertahan oleh batang pohon terbantin, ya. Sedangkan di belakangnya telah mengejar pasukan Nabi Daud. Tidak ada waktu lagi untuk menghindar dari kejaran pasukan Nabi Daud. Nah, kemudian panglima Nabi Daud, yaitu Yoab, ya, akhirnya dapat membunuh Absalom. Jadi dibunuh, Absalom ini dibunuh oleh Yoab, ya. Tidak diberi kesempatan untuk menyerah atau tidak diberi kesempatan. Karena apa? Ketika Absalom masih badannya masih menggelantung di batang pohon terbantin, langsung dilempar dengan tombak. Artinya Yoab ini tidak memberi kesempatan kepada Absalom untuk menyerah atau bagaimana, ya. Tidak diberi kesempatan, ya. Karena apa? Dari jauh sudah dilempar dengan tombak. Badannya ditembus tombak. Badan Absalom ini ditembus tombak. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam lubang dan ditumpuki dengan batu-batu dan didirikan tugu peringatan atas kematian Absalom di tempat itu. Nabi Daud ketika mendengar kabar kematian anaknya tersebut, kemudian ia menangisinya. Sebagai seorang bapak menangisinya. Yang hari itu merupakan harusnya menjadi perayaan kemenangan, kemudian berubah menjadi perkabungan seluruh bala tentaranya. Usai perkabungan, Nabi Daud kemudian kembali ke Yerusalem dan mengampuni para pengkhianat. Nabi Daud saja mengampuni para pengkhianat. Namun Yoab sama sekali tidak memberi kesempatan pada Absalom untuk menyerah. Nah, peristiwanya adalah demikian. Tentang hal ini nanti Nabi Daud punya sikap sendiri ketika raja berganti, ya. Ketika raja berganti, Nabi Daud dengan demikian masih tetap
menjadikan Yoab sebagai panglimanya. Namun ini perlu dicatat, nanti akan ada kejadian yang lain menyangkut Yoab. Kitab Nabi Daud, ketika Nabi Daud dan pasukannya dalam perjalanan pulang dari Mahanaim ke Yerusalem, terdapat orang suku Benyamin, yaitu Seba bin Bikri, yang memisahkan diri dari pasukan, ya, dan bermaksud untuk memberontak kepada Nabi Daud. Tidak disebutkan alasan mengapa orang Benyamin ini, Seba bin Bikri ini, bermaksud untuk memberontak kepada Nabi Daud. Kemudian atas perbuatan Seba bin Bikri ini, ketika Nabi Daud sudah di Yerusalem, kemudian memerintahkan salah satu komandan pasukannya yang bernama Amasa bin Jeter, diperintah untuk mengejar atau mengikuti gerakan Seba, yang saat itu Seba datang ke suku-suku yang lain meminta dukungan untuk melakukan pemberontakan kepada Nabi Daud. Namun ternyata Amasa tidak dapat segera menyelesaikan tugasnya karena Seba terus bergerak untuk mencari dukungan dari kota ke kota. Jadi Amasa ini tidak bisa dengan cepat mengejar Seba, karena begitu datang ke tempat di mana dia dapat informasi Seba berada, ketika didatangi Seba sudah pergi dari tempat itu. Jadi selalu kalah langkah Seba ini. Karena Amasa tidak bisa segera Amasa bin Jeter ini tidak bisa segera mencegah gerakan Seba, kemudian Nabi Daud mengirimkan Yoab untuk membantu Amasa. Yoab tentu membawa pasukan mengejar posisinya Amasa, ya. Segera mendekati posisinya Amasa yang memang juga dalam perjalanan terus mengejar Seba, ya. Akhirnya keberadaan Seba dan pasukannya ini dapat dikejar oleh Yoab, ya. Tapi apa yang dilakukan Yoab? Yang dilakukan Yoab bukannya kemudian membantu Amasa, tapi justru membunuh Amasa. Yoab ini membunuh Amasa, ya. Jadi Amasa akhirnya dapat dikejar di kota Abel Bet Maka, ya. Tapi ketika sampai bukannya membantu Amasa, tapi justru membunuh membunuh Amasa. Jadi aneh, ya, perbuatan Yoab ini aneh. Jadi dapat kita terjemahkan bahwa Yoab ini berpikir bahwa Amasa adalah orang yang akan menjadi pesaingnya di masa depan sebagai orang yang berkuasa setelah Nabi Daud. Sehingga ketika Amasa bin Jeter ini belum betul-betul jadi orang yang bisa membahayakan kedudukannya, Amasa ini dibunuh. Jadi Yoab ini sejak awal sudah punya niat jahat terhadap Amasa, karena seharusnya tugasnya itu adalah membantu, tapi justru membunuh. Seba sendiri dalam gerakannya dari satu kota ke kota, sehingga akhirnya ketika sampai pada kota Abel Bet Maka itu tadi, ya, penduduk kota tersebut justru ketakutan dengan kedatangan Seba.
Ketakutan oleh apa? Ketakutan kalau kemudian ketika kedatangan pasukan Nabi Daud, kota mereka dihancurkan oleh Yoab. Jadi sebenarnya Yoab ini sudah dikenal orang yang tanpa ampun, ya. Tanpa ampun sangat dikenal oleh penduduk Israel, ya. Sehingga ketika penduduk itu mendengar bahwa Yoab memimpin pengejaran Seba, dan ketika Seba di Abel Bet maka penduduk tersebut justru beramai-ramai membunuh Seba, supaya karena kekhawatirannya terhadap hukuman yang akan diberikan oleh Yoab. Jadi akhirnya Seba sendiri yang dibunuh oleh penduduk di situ. Ini adalah catatan lagi untuk Yoab, ya. Nanti ada kisahnya terhadap catatan itu. Ini adalah gambar Absalom tersangkut di cabang, ya, di batang, ya, cabang tersangkut di cabang pohon, di batang, ya, di batang pohon terbantin, ya, yang kemudian dilempar tombak oleh Yoab. Saya kira untuk kali ini kita sampai di sini dulu, ya. Kisah pemberontakan, ya. Kisah pemberontakan di dalam kerajaan Israel, termasuk pemberontakan putra Nabi Daud, yaitu Absalom. Jadi meskipun Nabi Daud terkenal sebagai seorang raja yang jago perang, ya, mempunyai pasukan yang sangat kuat, namun ternyata ada juga pemberontakan, ya. Ada juga pemberontakan di dalam kerajaannya, yang baik itu dilakukan oleh anaknya sendiri yaitu Absalom, maupun orang lain seperti Seba, itu, ya, Seba Bikri. Saya kira itu yang bisa kita kisahkan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa memahami kisah Nabi Daud lebih rinci lagi, yang itu menunjukkan bahwa Nabi Daud sebagai seorang raja yang ahli perang. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.